Marwan bin Al-Hakam 64 sampai 65 Hijriah. Ia adalah Marwan bin Al-Hakam bin Abdul Ash bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf Al-Quraisy Al-Umawi. Panggilannya adalah Abu Abdul Malik atau Abul Hakam atau Abul Qasim. Menurut banyak sejarawan, ia tergolong sahabat karena dilahirkan 4 bulan setelah kelahiran Abdullah bin Az-Zubair. Telah kita ketahui bersama bahwa Abdullah bin Az-Zubair lahir tepat pada tahun 1 Hijriah. Maka berdasarkan catatan ini, Marwan berusia 10 tahun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Karena itulah sebagian pakar sejarah mengelompokkannya sebagai sahabat. Meskipun demikian, Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya menggolongkan Marwan dalam angkatan pertama tabi'in. Pendapat yang lebih tepat adalah bahwa ia termasuk sahabat. Marwan bin Al-Hakam meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ihwal perjanjian damai Al-Hudaybiyah. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Marwan dan Al-Miswar bin Makhramah. Marwan juga meriwayatkan hadis dari sejumlah sahabat senior seperti Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, dan Musairah binti Safwan Al-Azdiyah yang merupakan bibinya dari pihak ibu sekaligus mertuanya. Sejumlah tabi'in juga meriwayatkan dari Marwan seperti Abdul Malik putranya, Sahal bin Sa'ad, Sa'id bin Al-Musayyad, Urwah bin Az-Zubair, Ali bin Al-Husain atau Zainal Abidin, Mujahid, dan sebagainya. Marwan bin Al-Hakam adalah salah satu tokoh terkemuka Quraisy. Ibnu Katsir meriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa ia bercerita ketika orang-orang menderita kekalahan dalam pertempuran Jamal, Ali bin Abi Thalib kerap bertanya tentang Marwan. Sampai-sampai ia ditanya tentang hal itu. Ali menjawab, "Sungguh, aku merasa kasihan dengannya. Ia adalah pemimpin di antara pemuda Quraisy." Abu Bakar bin Al-Arabi berkata tentang dirinya, "Marwan adalah tokoh yang lurus dan termasuk para pembesar umat ini menurut para sahabat, tabi'in, dan ahli fikih. Sementara seluruh ahli fikih di daerah-daerah menghormatinya, mengakui kekhalifahannya, mendengarkan fatwanya, dan mempergunakan riwayatnya." Ibnu Taimiyah pun menganggap Marwan sebagai salah seorang teman dekat Abdullah bin Az-Zubair. Tentang pribadi Marwan, Az-Zahabi berkata, ia adalah orang yang kesatria, pemberani, cerdik, dan cerdas. Diriwayatkan dari Qubaisah bin Jabir, ia bercerita, "Aku bertanya kepada Muawiyah, siapa yang engkau lihat layak memegang jabatan ini sepeninggalmu?" Ia pun menyebut nama seseorang, lalu berkata, "Adapun orang yang ahli qiraah dan ahli fikih, serta sangat menjaga aturan Allah adalah Marwan." Ibnu Katsir juga meriwayatkan dari Asy-Syafi'i. Ia berkata, "Hatim bin Ismail bercerita kepada kami dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwa Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma salat berjamaah diimami Marwan ketika ia menjabat sebagai wali kota Madinah bagi Muawiyah. Mereka berdua pun tidak mengulangi salat itu ataupun menganggapnya tidak sah." Marwan bin Al-Hakam adalah sosok yang berjiwa kesatria. Diriwayatkan bahwa Marwan mengutangi Ali bin Al-Husain atau Zainal Abidin uang 6.000 dinar. Menjelang wafatnya, Marwan berwasiat agar Abdul Malik putranya tidak menagih Zainal Abidin sedikit pun. Namun, Zainal Abidin tidak mau menerima pembebasan utang itu. Abdul Malik pun mendesaknya, hingga akhirnya ia menerimanya.
Marwan mula-mula bertugas sebagai sekretaris bagi saudara sepupunya, Khalifah Utsman bin Affan, sekaligus menyimpan rahasianya. Orang-orang yang sentimen terhadap Utsman menuduh Marwan bertanggung jawab atas hal-hal yang mereka klaim sebagai kesalahan Utsman. Mereka juga menuduh Marwan sebagai penulis surat yang menurut pengakuan demonstran Mesir mereka temukan dari tangan hamba sahaya Utsman. Marwan pun membantah dirinya tak tahu menahu soal surat tersebut, sebagaimana Utsman membantahnya. Sewaktu Utsman dikepung para pemberontak, Marwan berperang melawan mereka di dalam rumah Utsman pada hari itu. Setelah peristiwa nahas atau pembunuhan Utsman terjadi, Marwan bergabung dengan kubu Aisyah, Tolha, dan Az-Zubair. Ia berperang bersama mereka dalam pertempuran Jamal sampai menderita luka-luka. Barusan disinggung bahwa Ali radhiyallahu anhu kerap bertanya tentang Marwan seusai pertempuran Jamal dan akhirnya bertemu dengannya, sehingga segera ia amankan. Marwan pun membaiat Ali radhiyallahu anhu dan kembali ke Madinah. Setelah itu, Marwan tidak terlibat dalam pertempuran Siffin bersama Muawiyah bin Abu Sufyan. Selanjutnya, Muawiyah bin Abu Sufyan setelah menjadi khalifah mengangkat Marwan sebagai wali kota Madinah lebih dari satu kali. Marwan bergantian saja dengan Said bin Al-As dalam memimpin kota itu. Bahkan Al-Mas'udi meriwayatkan bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan mengangkat Marwan sebagai putra mahkota setelah Yazid putranya. Itu dilakukan Muawiyah ketika ia melihat Marwan kesal terhadap pengangkatan Yazid sebagai khalifah. Kala itu Marwan berkata, "Tegakkanlah urusan ini, wahai putra Abu Sufyan, batalkanlah pengangkatan bocah itu, Yazid. Ketahuilah, banyak orang yang sebanding denganmu di tengah kaummu." Muawiyah pun berkata kepadanya, "Engkaulah orang yang sebanding dengan Amirul Mukminin. Engkaulah bekalnya dalam setiap kegentingan, tangan kanannya dan orang kedua setelah putra mahkotanya." Tetapi belakangan Muawiyah mencopot Marwan dari posisi putra mahkota kedua itu. Jika riwayat Al-Mas'udi itu sahih, berarti itu menunjukkan kedudukan dan kekuatan kepribadiannya. Sampai-sampai Muawiyah membujuknya dan berusaha membuatnya senang. Beberapa riwayat tentang Marwan bin Al-Hakam selama menjadi wali kota Madinah menunjukkan bahwa ia berusaha memimpin dengan adil dan sering berkonsultasi dengan orang-orang soleh dalam urusan pemerintahan. Al-Hafiz Ibnu Katsir meriwayatkan, ketika Marwan menjadi wali kota Madinah, setiap kali ada permasalahan rumit, ia mengumpulkan para sahabat yang ada guna berkonsultasi dengan mereka. Adalah ia yang menyatukan aneka macam satuan ukuran sa' dan memutuskan standar yang paling ideal, sehingga standar itu kemudian dikenal sebagai sa' Marwan. Juga diriwayatkan dari Imam Ahmad, ia berkata, ketika itu Marwan memutuskan hukum di pengadilan. Ia banyak mengikuti keputusan-keputusan hukum Umar bin Al-Khattab. Selama menjabat sebagai wali kota Madinah, Marwan selalu memimpin jamaah haji. Bagaimana menurutmu? Semoga dapat menambah wawasan Anda. GNN Indonesia.